Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Penturi dengan NIM 2023 48168. Saya dari kelas C semester 1. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas agama yang diberikan ibu kepada saya dengan materi ekoteologi. Di sini saya mengambil salah satu pemateri yang terdapat pada materi ekoteologi yaitu pencemaran laut, yang dimana saya akan menjelaskan pandangan Kristen terhadap pencemaran laut dan bagaimana cara untuk menjaga dan melestarinya. Nah, ini adalah salah satu contoh pencemaran laut, di mana dengan adanya muncul sampah-sampah plastik maupun sampah lainnya yang terdampar pada pesisir pantai. Banyak sekali sampah-sampah yang ada di pesisir pantai laut, dengan tidak adanya kepedulian dan kesadaran sesama manusia terhadap lingkungan laut. Oleh karena itu, kita perlu sadar dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan baru dengan lautan yang tidak lagi menghabiskan karunia-Nya, tetapi sebaliknya mengembalikan semangatnya dan membawanya kepada kehidupan baru. Untuk itu, salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk merevitalisasi laut dan dengan ekosistem di dalamnya adalah dengan tidak membuang sampah di laut. Mungkin kalian tidak memahami dampak dari timbulan sampah-sampah yang relatif kecil di lautan, tetapi sebenarnya sama-sama berukuran kecil seperti puntung rokok, kantong plastik, kotak bekas minuman, kemasan atau potong kayu, termasuk dalam sampah yang sulit diurai di laut. Timbulan sampah di laut memiliki dampak besar pada kehidupan laut. Dampak yang ditimbulkan antara lain mengganggu pergerakan dan bisa menjerat satwa laut, mencemari kesegaran dan kejernihan air laut, menyebabkan kematian satwa laut jika sampai dikonsumsi, penyebab penyakit, serta menghambat kerjanya, bahkan berpotensi merusak kapal laut. Lalu langkah selanjutnya untuk mengurangi sampah plastik yaitu dengan menggunakan kantong belanja saat membeli sesuatu. Coba untuk menggantikan tong plastik dengan kantong belanja lain. Hal ini bermanfaat, mengurangi potensi sampah kantong plastik sekali pakai dari aktivitas berbelanja dan juga melakukan bersih-bersih laut atau pantai. Kegiatan bersih-bersih pantai tentunya dapat mengatasi sampah yang ada di pantai terbawa arus ke laut, sedangkan pembersihan laut berguna untuk mengurangi sampah yang ada baik di permukaan laut maupun di dalam laut. Adapun dampak pencemaran laut terhadap makhluk hidup di laut yaitu dengan kerusakan ekosistem bakau, terumbu karang, kehidupan dari jenis-jenis biota yaitu ikan, kerang, keong, terjadi abrasi, hilangnya benih banding dan udang. Peduli laut karena laut mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, seperti sumber makanan, sebagai jalan raya pedagang, sarana penaklukan, tempat pertempuran, sebagai rekreasi, dan alat sebagai pemisah atau pemersatu bangsa. Pandangan Kristen tentang pencemaran laut kita dapat simpulkan dari ayat Alkitab, yaitu antara lain dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 21 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, hendaklah berdatangkan lautan raya, binatang-binatang yang hidup, yang bergerak, yang berkeriapan, dan hendaklah berkeriapan ikan-ikan di dalam lautan, dan hendaklah burung-burung terbang di atas bumi, melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang buas yang besar dan segala jenis binatang melata yang hidup di dalam air dan segala burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan izin kepada manusia untuk menggunakan sumber daya alam termasuk ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun
Allah juga memberikan batasan-batasan dalam penggunaan sumber daya laut agar tidak merusak lingkungan. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencemaran laut adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Pencemaran laut merupakan bentuk pengerusakan ciptaan Allah dan dapat merugikan manusia. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian laut. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa laut merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang indah dan berharga. Laut menyediakan berbagai manfaat bagi manusia, termasuk makanan, transportasi, dan sumber daya alam. Karena itu, pencemaran laut merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan serius. Pencemaran laut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan tumpahan minyak. Limbah industri dapat mengandung berbagai bahan kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem laut. Limbah rumah tangga seperti sampah plastik dapat membunuh ikan dan makhluk laut lainnya. Tempahan minyak dapat menutupi permukaan laut dan menghalangi sinar matahari sehingga mengganggu pertumbuhan fitoplankton. Jadi dalam pandangan Kristen, pencemaran laut merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya Tuhan yang agung. Oleh karena itu, setiap orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian laut. Tanggung jawab tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memisahkan sampah organik dan anorganik, membuang sampah pada tempatnya, dan kampanyekan pentingnya menjaga kelestarian laut. Tanggung jawab tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memisahkan sampah organik dan anorganik, membuang sampah pada tempatnya, dan kampanyekan pentingnya menjaga kelestarian laut. Saya percaya bahwa dengan bekerja sama, kita dapat mengatasi masalah pencemaran laut dan menjaga laut agar tetap bersih dan sehat. Dengan mengambil tindakan-tindakan tersebut, dapat menunjukkan kepada dunia bahwa orang Kristen peduli terhadap lingkungan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Jadi kita sebagai manusia yang diberikan akal untuk berpikir, yaitu dengan cara mengurus, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Sekian dari pembahasan saya dan terima kasih.